Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلنباني رحمه الله تعالى شيء لله والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dipanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di hari yang kedua dalam majlis pengajian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Insyaallah pagi ini kita sambung dengan faslun fi adabil wudu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Kalau bahasa Banjar, air berwudu. Maka apabila engkau selesai daripada istinja, maka jangan ditinggalkan bersiwak, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa muhiddatun lil basari. Artinya bersiwak itu menyucikan bagi mulut, lagi meridhakan bagi Tuhan, dan menerangkan bagi mata. Itu kelebihan orang yang bersiwak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Satu sembahyang dengan bersiwak itu terlebih afdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersiwak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Artinya, jikalau tiada kesukaran atas umatku, niscaya aku suruh wajib mereka itu dengan bersiwak pada tiap-tiap sembahyang. Jadi bersiwak ini hukumnya sunnat
sebelum setiap sembahyang, dan sebelum mengaji, dan sebelum mengajar, dan sebelum membaca Al-Quran. Begitu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau kita sembahyang tarawih, misalnya di bulan Ramadan, setiap habis salam nak bangkit pula usalli tarawih yang berikutnya, sunat kita bersiwak. Begitu dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi inda kulli salatin, tadi kan, la amartum bisiwak inda kulli salatin. Aku suruh umatku, suruh wajib, kalau tidak menyukarkan, tapi akan menyukarkan mereka. Karena itu Nabi kita cuma suruh sunnat. Jadi sunnat bagi mazhab kita Syafi'i bersiwak pada setiap kali nak sembahyang. Qabliyah zuhur tadi bersiwak, nak sembahyang zuhur bersiwak pula, selepas sembahyang zuhur pun bersiwak. Begitu yang difaham dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi itu berbeza dengan kita. Dia pakai takwil. Inda kulli salatin, yakni inda wudu'i kulli salatin. Artinya yang disunatkan bersiwak itu pada setiap wudu itu saja. Kalau ada sembahyang ada dua. Jadi dia nak berwudu itu sunat bersiwak. Nanti sembahyang itu dah ada. Kalau kita nak berwudu pun sunat, nak setiap kali nak sembahyang pun sunat. Di situ perbezaan antara mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Jadi laula an asyuq ala ummati la amartuhum bisiwak, yakni amr ijabin, amar wajib, tapi menyusahkan. Jadi saya tak nak suruh lah, sampai wajib tak suruh, tapi suruh sunat, suruh sangat-sangat. Tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang demikian itu makruh, karena menghilangkan al-khuluf. Al-khuluf itu bau mulut orang yang puasa. Jadi bila kita puasa, setelah gelincir matahari tidak sunat lagi bersiwak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat, supaya tiada kena akan engkau percikan air, dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, dan janganlah sampai ia menggangguku. Kemudian sebelum berwudu sunat membaca itu doa supaya syaitan tidak mengganggu. Karena banyak orang yang jadi was-was, nak berniat susah, nak berniat wudu kadang-kadang sampai 5-6 menit, sampai merah punya mata. Nak sembahyang pun susah nak berniat. Usalli berapa kali Allahu Akbar tak jadi. Banyak kali. Bila dia betul, syaitan kata tak betul. Dia betul tak? Dia Allahu Akbar, ada tak betul, buat lagi. Bila masa tak betul tu yang syaitan kata betul. Bila Allahu Akbar, betul. Yang lamnya tak panjang. Jadi Allahu Akbar, betul. Yang Allahu Akbar itu tak betul. Ulang-ulang, banyak orang yang macam itu, was-was pada wudu, pada sembahyang, tak ada jalan lain kecuali dipaksa saja. Jangan ikut dia. Syaitan kata tak, kita kata ya sudah. Itu cara. Dipaksa saja. Kalau tak paksa, kita betul ansur dengan dia sampai bila masa dia akan kacau kita. Tapi ada cerita seorang kawan saya di Kedah. Bukan dia, pak dia was-was. Nak wudu katakan setengah jam baru selesai. Kalau nak sembahyang pun usul ini imam dah rukuk baru nak boleh. Memang lama. Allah dan Allah masuk biasa dia dua Allah. Jadi dia was-was. Saya tanya kenapa dia was-was? Dia kata bila dikata Allah Akbar dimaki Tuhan. Wah, jangan macam itu. Bila kata Allah Akbar pakai jadi. Memang bertahun-tahun macam itu, banyak tahun. Sehingga dia pergi umrah. Dia pergi Mekah, mula-mula di Madinah dulu.
Di Madinah dia buat was-was dia, Allah tak jadi terus. Main tu anak-anak sepok sekali. Kata hang semaya, apa macam ni apa? Allah. Lepas tu Allah, ya gitu. Lepas itu hilang was-was dia. Hilang was-was. Itu sembahyang asal. Main maghrib pula Allah. Hilang. Dia takut main tu anak main apa sepah. Dia pun sampai balik ke Malaysia. Hilang. Itu kata paksa. Was-was itu paksa. Lepas 5 tahun, anak dia jumpa saya balik. Ustaz, ayah saya was-was balik lah. Saya kata, pergi umrah. Di Malaysia tak lama nak buat begitu kan? Tak sampai hati nak buat. Pergi sana tu orang balik jumpa, kita support sekali ikut. Jadi was-was itu cuma dengan dipaksa. Jangan ikut. Dia kata, kita kata ya. Itu satu-satunya obat bagi was-was. Jadi nak mengelak kepada was-was, baca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Terus. Kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu daripada memasukkannya ke dalam bejana dan baca olehmu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta daripadamu akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Dan engkau niatkan raf'al hadas, menghilangkan hadas atau istibah atau solat, mengerjakan sesuatu yang bolehkan solat. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, karena tempat wajibnya itu pada ketika membasuh muka, tapi sunat diniatkan mengambil wuduk pada permulaan membasuh tangannya. Dan demikian lagi sunatnya itu berkekalan hingga selesai dari mengambil wuduk. Ya, tempatnya wudhu sewaktu membasuh muka. Berbeda dengan tayamum. Tayamum sewaktu menepukkan tangan di atas debu. Dan niat wudhu itu wajib dikekalkan sampai selesai. Terus. Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengan dia 3 kali, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Sebenarnya hadis-hadis yang menyebutkan zikir dalam wudhu ini tidak ada yang sampai tingkatan sahih. Tak ada. Tapi bolehlah diamalkan. Kalau sampai sahih itu tak ada. Cuma doa-doa ini bagusnya karena dia mengandungi rahasia wudhu. Jadi maksud rahasia wudhu, kita berwudhu itu bukan nak dicucikan sekadar muka, tangan, telinga, kaki, tapi kita nak cuci batinnya. Coba lihat mana doa ini. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Yang kita cuci waktu berkumur-kumur bukan sekadar kotoran yang mungkin ada di mulut kita, tapi malas yang ada di mulut itu. Ya Allah, bentukanlah aku sehingga boleh baca Quran dan banyak berzikir. Jadi ada dua-dua. Pertama, kotoran yang mungkin ada di mulut kita. Yang kedua, malas, sial yang ada di mulut itu supaya dibuangkan. Itu makna kepada hampir semua zikir-zikir yang mengiringi wudhu. Walaupun tidak ada hadis yang sampai tingkatan sahih, tapi sangat banyak manfaatnya karena dia membuangkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang daripada mazmumah yang ada di mulut, yang ada di hidung, yang ada di mata, yang ada di tangan, yang ada di kaki. Memang kadang-kadang mulut kita malas tuh berzikir, ya kan? Kalau berzikir, baca Quran, baru 1 muka surat 5 kali menguap dah. Baru 1 muka surat baca Quran menguap banyak kali. Nonton TV 2 jam tak menguap. Bila baca Quran, tolonglah buka, dah menguap. Ini yang nak dibuang. Itu maksud dari kita berkumur-kumur, membuang kotoran yang mungkin ada di mulut kita dan nak membuang sifat malas yang ada di mulut kita. Jadi bila kita berkumur-kumur, kita baca doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Terus. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni.
Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini akan bau wangi surga sedangkan engkau ridha kepadaku. Artinya masuk surga, kita cium bau surga. Walaupun bau wangi surga sudah keciuman 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Terus, maka keluarkan olehmu air di dalam hidungmu dan cemar-cemar yang ada di dalamnya. cemar-cemar itu kotor. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali, daripada permulaan dahimu hingga dagumu dan antara kedua telingamu, dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat tahlil, yaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab bercukur akan dia. Di sini. Terus, yaitu daripada antara hujung telinga dan antara pertengahan dahi, dan sampaikan olehmu pula air itu pada tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu 2 kening dan misai, kumis dan 2 bulu mata dan 2 tali tudung, yaitu yang berbetulan dengan telinga hingga ke janggut. maksud misai bahasa Malaysia, kumis bahasa Indonesia. Misai dengan ataupun kumis. Dan 2 tali tudung, yaitu yang berbetulan dengan telinga hingga ke janggut. Tali tudung, kalau kita pakai helm, kalau kita pakai topi kelida, apa namanya? Ini ada tali dia kan? Nah itu, maksudnya jambang yang ada di sini. Dia berfungsi macam tali tudung lah. Terus, Dan wajib pula menyampaikan air itu pada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu pada tempat tumbuh janggut yang tebal. Baca olehmu pada ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuh awliyaik, wa la tusawwid wajhi bi dhulmatika yawma taswadu wujuh a'daik. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka pada awliyamu pada hari kiamat. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Dan sunat menyerat-nyerat janggut yang tebal, dan sunat melebihkan membasuh muka daripada had, yakni batas wajib, yaitu dinamakan ghurrah. Karena sabda Nabi SAW, inna ummati da'al yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asari wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Bahwasanya umatku diseru akan mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan mereka itu bercahaya-cahaya pada bekas wudu. Maka barang siapa puasa daripada kamu bahawa melanjutkan ia akan ghurrahnya itu, maka hendaklah diperbuatnya. Dan kehinggaan ghurrah itu bahwasanya dibasuh atas setengah lehernya di hadapan kepalanya. Dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu, karena pakaian di dalam syurga itu sampai pada tempat wudhu itu. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian maka yang kiri, dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu, jadi Allah. membasuh tangan daripada ujung jari ke siku, bukan kebalik. Itu kaifiat yang afdal. Jadi kita ambil air dari sini sampai ke siku. Jadi, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai kepada kedua siku. Mana basuh mula sini sampai ke sini. Cuma bila orang berwudu di kepala pai, biasanya dia suah siku dulu, kan? Turun ke sini. Sepatutnya begitu. Cuma kalau begitu terkadang baju dia basah, ya kan? Ini tak jadi masalah, yang afdal saja. Yang afdal dari ujung jari ke siku, wa aydiyakum ilal marafiqi. Ila itu kan bahaya. Di tangan dibasuh sampai ke siku, mana dari sini ke sini, ya? Bukan daripada siku ke sini, kan balik itu. Tapi yang afdal daripada ujung jari ke siku. Terus, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kiri itu, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu bahwa engkau berikan kepadaku akan catatan amalanku di tangan kiriku, ataupun engkau berikan kepadaku dari sebelah belakangku. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau
taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu, kemudian maka engkau lakukan kepada tengkokmu. Ya. Kemudian maka engkau lakukan kepada tengkokmu. Kemudian maka engkau kembalikan kedua tanganmu itu ke hadapan kepalamu, dan engkau perbuat seperti ini 3 kali dengan bacaan Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arsyik yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepadaku berkatmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Jadi cara menyapu kepala tadi dengan menemukan ujung jari, dibasahkan tangan dulu, ditemukan ujung jari, ini letak di sini. Jadi ke belakang, kalau kembali ke depan, yang itu dikira 3 kali berbuat demikian. Dalam mazhab kita Syafi'i cukup kalau menyapu kepala itu sekadar 3 helai rambut, sikit sangat, sikit pun cukup. Tapi rambut yang mesti pada hak kepala. Kalau perempuan yang pakai sanggul, ya kan? Kalau dia sapu di atas sanggul dia, kalau dia rongkaikan sanggul itu misalnya ada di belakang rambut dia, tak sah. Maksudnya menyapu itu bukan menyapu rambut, yang nak disapu itu kepala, mungkinnya kena rambut kan. Tapi rambut itu mesti rambut yang ada pada batas kepala. Artinya kalau dia rongkai rambut itu bukan, kalau dia di belakang, benar bukan berada di kepala namanya. Yang paling sedang menyapu itu pas di ubun-ubun, ini tak lari ya. Kalau di belakang sini mungkin dia belum tentu lagi rambut itu berada di batas kepala ya. Tapi untuk menyempurnakan tak jadi masalah. Kan daripada depan dan sapu, terus ke belakang dia kena sanggul tak jadi masalah. Karena yang depan dah kena ada yang wajib. Terus, Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baru, dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu. Kita menyapu telinga dengan air yang baru, itu mazhab kita Syafi'i. Kalau Hanafi, air bekas menyapu kepala. Dalam Hanafi dia berwudu, dia basahkan tangan, dia sapu kepala, belakang, ke depan, terus dia menyapu telinga dengan baki air yang bekas sapuan kepala. Kalau kita menyapu kepala asing, untuk telinga pun asing. Terus, dan sapu olehmu akan kedua telingamu dengan perut kedua tanganmu, dan baca olehmu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Aku suara pemanggil surga dalam surga bersama dengan orang yang baik. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masahul raqabati amanu minal ghulli yaumal qiyamah. Maksudnya menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Dan baca olehmu pada ketika itu Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah, yang bebaskanlah leherku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Masalah menyapu batang leher, adapun tengkuk tadi hadisnya pun dhaif itu. Yang ada disebutkan cuma dalam Ihya Ulumuddin, dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, dan Bidayatul Hidayah. Jadi yang rangkaian Ihya ada menyebutkan sunnah menyapu tengkuk dan juga batang leher dengan hadis yang disebutkan tadi. Terus, kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu, dan hendaklah kedua basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Mata kaki itu kalau bahasa kampung tadi buku lali, ya kan? Buku lali. Sebenarnya buku lali itu silap, tak betul. Yang betul buku kaki. Siapa kata buku lali? Buku kaki lah. Jadi kaf ya, buku kaki. Ini tulisan Jawi dulu kan kaf ya. Cuma kitab tu guru tu makin gegat tang cabang kaf tu. Dia pun nak baca basuh sampai kedua buku, tak ada cabang ni, dia baca lali lah. Asalnya bukan lali, kaki. Jadi silap, satu Malaysia silap, satu Nusantara silap. Baca buku lali. Mana ada buku lali? Buku kaki lah. Ini buku tangan kan? Ini tu, yang tu buku kaki lah.
Yang mula tu buku tu silap sekali baca buku lali sampai lawa silap. Cuma kalau kita baca pada buku kaki, orang kata kita pelik. Kita tak betul orang kata. Manusia kalau silap banyak orang buat. Siapa yang buat betul kata pelik, alhamdulillah. Baik, seterusnya. Dan hendaklah engkau sela-selati akan segala anak jari kakimu yang kanan dan yang jari kelingking tanganmu yang kiri. Dan engkau masukkan jari kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan, maka engkau selati dengan jari kelingkingmu yang kiri. Dan baca olehmu pada ketika itu, Allahumma tsabbit qadamaya ala siratil mustaqim yawma tajillul aqdam fin nari. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas setiap siratal mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang saleh pada hari tergelincir segala kaki dalam neraka. Inilah maksud rohaniyah daripada segala doa. Bila kita basuh kaki, kita rasa, ya Allah, bagi jangan gelincirlah kaki aku ini ketika melalui siratal mustaqim, bagi dia tetap, itu dia. Tan basuh kaki daripada yang kotor, ya kan? Hati kita meminta kepada Allah supaya kaki ini dipelihara, jangan sampai terjatuh nanti daripada as-sirat, terjatuh ke dalam api neraka seperti jatuhnya orang-orang yang munafik. Terus. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu dan baca pada ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamaya 'ala sirati yawma tazillu aqdamul munafiqina finnar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki orang munafik dan musyrik. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib hingga setengah betismu, dan hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali. Maka bila engkau selesai daripada mengambil wudhu, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, amiltu su'an wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, tiada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Maka maha suci Engkau wahai Tuhan, dan serta dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu. Maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu, dan Engkau sangat kasih kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dalam golongan orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebutkan nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada-Mu pada waktu pagi dan petang. Ini doa yang selengkapnya. Biasanya yang kita baca itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sekali-sekali kita baca doa yang panjang. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa membaca atas segala doa ini dalam ia mengambil wudhu, nescaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya, dan diberikan atas suratan yang tersurat dalamnya pahala mengambil wudhu itu dengan stempel cap, dan diangkat baginya di bawah arsy. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah, dan mengucap tasbih dia akan dia, dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah, wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahu al-ma." Bahwasanya barang siapa menyebut zikrullah, yaitu doa-doa yang di dalam wudu itu pada ketika ia mengambil wudu, nescaya menyucikan Allah akan segala badannya, dan siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil wudu, nescaya tidak suci daripadanya melainkan anggota yang kena wudu itu juga. Makruh dalam wudu itu 7 perkara. Pertama, memercikkan air dalam daripada kedua tangannya. Artinya setelah berwudu memercikkan air itu makruh. Jadi dibiarkan air itu ada di tangan kita, di anggota kita, biar dia kering sendiri. Jangan dikeringkan dengan tuala atau apa semua, kecuali di musim sejuk misalnya kan. Nah, kalau tidak, biarkan air wudu itu kering di anggota kita. Terus. Kedua, menampakkan air ke muka dan ke kepala.
Ketiga, berkata-kata sewaktu mengambil wudhu. Makruh. Karena bila berkata-kata macam mana nak baca doa? Ya kan? Nah, terus. Keempat, melebih membasuh segala anggota daripada 3 kali. Kelima, membanyakkan menumpahkan air sekira-kira lebih daripada hadat, sebab kerana was-was jiwa. Karena bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka itu dinamakan akan dia walhan. Walhan itu nama syaitan yang mengganggu orang yang berwudu. Jangan guna nama walhan. Walhan itu nama syaitan yang mengganggu orang yang berwudu. Terus. Keenam, memakai air yang terjemur pada matahari pada bejana yang menerima tukul, yang dikarak pada negeri panas dan dipakai pada ketika panasnya itu. Ketujuh, memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Dan ketahui olehmu bahwasanya sekalian yang tersebut. Mengambil air sembahyang ini kalau Nabi kita cukup dengan 1 cupak air, lebih kurang 1 botol yang besar ataupun 2,5 kali yang itu cukup Nabi kita berwudu dengan semua sempurna rukun, syarat dan sunat-sunatnya. Setakat 1 botol air cukup segala-galanya. Kalau mandi wajib, Nabi kita cukup segantang air. Segantang itu macam beras fitrah yang kita bagi itu banyak tuh air cukup untuk mandi wajib. Jimat sangat. Ya kan? Segantang cebok yang beras yang kita bagi untuk fitrah banyak tuh ya. Air yang lebih guna untuk mandi wajib cukup jimat sangat. Ya kan? Kita segantang air itu kalau nak basuh-basuh kaki macam tu ya. Buat apa lagi? Nabi kita Masya Allah jimat sangat. Itu yang tak ada biaya. Ya. Jadi membazir kan banyak. Nabi kita seperti itu apa namanya jimat sekali menggunakan air. Terus. Dan ketahui olehmu bahwasanya sekalian yang tersebut dalam wudhu itu ada dalamnya yang fardu dan ada dalamnya yang sunat. Fardu yang rukun wudhu itu 6 perkara. Pertamanya seperti dikatanya nawaitu raf'al hadas. Sahaja aku mengangkatkan atau menghilangkan hadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadas istibahati shalah. Sahaja aku mengangkatkan hadas kerana mengharuskan salat. Atau barang sebagainya. Dan tempatnya itu dipesertakan dengan permulaan daripada membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Kedua, membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala ataupun rambut yang pada had kepala. Kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Keenam, tertib. Adapun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka yaitu semuanya itu sunat muakkad dan fadilatnya itu amat banyak. Dan pahalanya amat besar dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Dan jikalau ada segala yang fardu itu nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Wallahu a'lam. Artinya bila yang wudu cedera, yang sunat dapat menampung. Terus. Faslun fi adabil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mandi junub. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima atau haid atau nifas atau wiladah, maka ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu yang kemar-kemar yang ada di atas badannya. Kemudian engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang dahulu itu serta segala doa-doanya. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat mengangkatkan janabah atau barang sebagainya seperti engkau kata nawaitu raf'al janabah, artinya sahaja aku mengangkatkan janabah. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali, dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu dan segala tempat tumbuh rambutmu sama ada jarang atau tebal. Dan pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air sembahyang itu. Maka jika tersentuh tanganmu akan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang.
Dan ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiyat mandi ini ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Dan fardu mandi itu dua perkara, pertama niat, kedua membasuh sekalian badan. Adapun yang lain daripada dua ini maka yaitu sunnah jua. Tetapi seyogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu bahwa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadah itu serta mengerjakan dia. Saya kira jelas bagi kita anak semua insya Allah. Kalau tak jelas itu macam mana ada cucu lah. Kalau tak paham lagi yang ini lah, cucu dah ada. Mandi wajib itu tuh dia tahu sangat. Benda sudah jelas semua. Terus. Faslun fi adabi tayammum. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayammum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan akan dia, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, atau karena ada sesuatu yang menegahkan kepada air itu daripada binatang buas, atau ada orang yang berkehendak mengejar akan dikau, atau ada air itu hadir tetapi engkau berkehendak kepadanya karena dahagamu atau dahaga kaulanmu, atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu padahal tiada dijual akan dia melainkan lebih daripada harga yang berada pada waktu itu dan pada tempat itu, atau bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu atau takut binasa suatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahwa engkau menantikan hingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian maka engkau sahaja mengkasar akan debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, dan engkau tepuk atasnya dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu. Artinya kalau bertayamum tunggu masuk waktu dulu baru bertayamum. Dia bukan seperti wudu. Misalnya kita nak wudu zuhur, sekarang beli wudu siap-siap untuk sembahyang zuhur, tidak masalah. Tapi kalau bertayamum mesti syaratnya masuk waktu dulu. Terus. Dan niatkan olehmu ketika itu mengerjakan sesuatu yang mengharuskan sembahyang, seperti engkau kata nawaitu tayammuma istibahati sholatil fardhi. Artinya sahaja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal. Kemudian maka tanggalkan cincinmu jikalau ada pada tanganmu itu cincin, maka tepuk olehmu akan tapak tangan yang kedua ke atas debu, serta engkau jarangkan segala jarimu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah sesuatu daripada tapak tanganmu itu kepada yang lainnya, serta engkau selat-selati akan segala selang-selang dirimu itu. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunat. Maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua. Dan tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiyatnya satu dua. Artinya satu tayamum untuk satu sembahyang fardu, untuk sunat banyak manapun. Dan tayamum yang menggantikan wudu kaifiyatnya sama dengan tayamum yang menggantikan mandi wajib. Pukul sila paham. Ganti mandi wajib pada guling di atas apa debu sama dia. Jadi untuk mengganti mandi wajib tayamumnya sama sahaja dengan menggantikan wudu. Terus Faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai kau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat salat sunat subuh jika ada fajar itu telah terbit. Ini kembali kepada yang sebelum ini, kan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah kita itu bangkit saban hari sebelum terbit fajar, ya sebelum masuk waktu subuh. Katalah lebih kurang pukul 5 lah, eloklah kita bangkit untuk mandi ataupun berwudu ataupun bersiap-siap untuk bertayamum. Nah, kalau sudah berwudu, maka kerjakanlah sembahyang sunat wudu dulu 2 rakaat. Jadi sembahyang sunat wudu sangat besar kelebihannya. Nabi kita sewaktu Isra dan Mi'raj
mendengar di dalam surga akan bunyi kasut Bilal. Sehingga Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, untuk abang Nabi ini, Nabi kita dengar bunyi kasut dia, cara Bilal berjalan. Nabi kita katakan ini macam cara Bilal berjalan. Bunyi kasut dia macam ini. Karena orang berjalan ini tak sama. Ada yang sama, ada yang mesti kita. Itu kasut dia tak sama, makan semua. Ya kan? Nabi kita puncang, Nabi Bilal ni macam mana dia berjalan. Nabi kita kata ni bunyi Bilal berjalan macam ni. Ada dalam syurga kasut dia. Saya aku balik nak tanya apa amalan istimewa Bilal. Ya kan? Lepas tu Nabi kita tanya lah kepada Bilal, wahai Bilal, aku dengar bunyi kasut engkau dalam syurga. Apa amalan istimewa engkau? Bilal kata tak ada apa yang Rasul macam biasa-biasa. Tentu Nabi kita kata ada yang spesialnya. Beritahulah ke saya, tak ada ya Rasul. Kalau nak ada, dia kata saya ni bila berwudu sembahyang sunat wudu. Itulah kata Nabi. Itulah yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Karena itu jangan tinggal sembahyang sunat wudu. Terus demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian pergi ke masjid dan seyogianya jangan tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang Isya dan subuh, karena sabda Nabi SAW, salatul jamaati tabdulu salatul fajri bi 27 darajatan. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 derajat. Artinya nanti dalam bab yang berikutnya Al-Ghazali menyebutkan jangan sampai tertinggallah sembahyang berjamaah. Apakah itu orang yang mengaji seperti kita ini? Dia kata apa gunalah mengaji jauh-jauh, mengaji kitab tebal-tebal kalau sembahyang tak berjamaah? Buat apa dia? Al-Ghazali tadi cakap pada kita. Artinya kita nak mengaji ini nak sembahyang berjamaah ni, ya kan? Jadi apa guna kita mengaji kitab yang tebal-tebal, pergi ke tempat yang jauh-jauh kalau kita tak boleh nak sembahyang berjamaah? Karena sembahyang berjamaah itu mendapat berapa darjah? 27 darjah. Semua dapat 27 darjah. Misalnya imam saf yang pertama pun dapat 27 darjah. Yang di belakang imam pun dapat 27 darjah. Yang di sebelah kanan sebelah kiri pun dapat 27 darjah. Yang saf terakhir sana dapat juga 27 darjah. Yang masuk ke masjid ya takbir Allahu Akbar, imam pun kata Assalamualaikum warahmatullah, tak dan buat apa dengan imam. Nak turun pun tak dan. Itu pun dapat 27 darjah, tak ada beza. Semua dapat. Bezanya di segi quality, bukan di segi quantity. Jadi semua yang duduk di belakang imam dan itu imam sendiri pun dapat 27 darjah. Tadi yang terkemudian sekali sembahyang takbir saja imam dah salam pun dapat 27 darjah. Begitu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma bezanya orang yang sembahyang takbir yang di belakang imam ni dapat 27 keping duit kan, contoh pahala 27 keping. Yang terakhir pun dapat 27 keping juga. Yang depan ni dapat 27 keping 100 ringgit. Kalau Indonesia 100.000. Yang akhir sekali pun dapat 27 lembar juga. 27 keping cuma sanggit-sanggit saja. Jadi di sisi kuantiti sama, tetap 27. Tapi quality mana boleh sama. Orang yang di belakang imam dengan yang mana kemudian memang tak sama. Tak sama tu di segi quality. Di segi kuantiti darjah dia sama, dapat 27 darjah. Terus. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tafutu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar. Artinya barang siapa sembahyang fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram bersama imam, niscaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan, yaitu lepas daripada munafik dan lepas daripada api neraka. Itu sembahyang 40 hari berjamaah.
dan tak pernah terluput takbiratul ihram daripada imam. Nanti bila imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia tak masbuk. Maksudnya 40 hari macam tu, 40 hari kali 5 waktu kan menjadi 200 kali sembahyang lah. Mendapatkan sijil. Sijil apa? Satu sijil lepas daripada sifat orang yang munafik, yang kedua sijil lepas daripada api neraka. Dalam hadis ini 40 hari. Dalam yang lain mengatakan 40 waktu. Itu yang ada di Bang Madinah tu, sembahyang 40 apa namanya? Waktu ya. Bukan 40 hari ya. Jadi ada yang 40 waktu, ada yang 40 hari. Terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shallal nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Artinya barang siapa sembahyang isya berjamaah maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam, dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalam malam. artinya sembahyang isya dan subuh ada kelebihan yang besar, karena sembahyang ini yang paling sulit dilaksanakan oleh orang yang munafik. Kalau zuhur munafik rajin membayar, asar pemagi, maghrib rajin. Pasal orang nampak dia. Zaman dulu malam kan mana ada lampu, ada lampu detek berjalan. Kalau tak pergi berjamaah orang tak nampak. Subuh lagi tak nampak. Orang munafik dia nak sembahyang itu supaya ditengok oleh orang, bukan tujuan mencari pahala. Jadi dia segan sembahyang isya dan segan sembahyang subuh berjamaah, karena orang tak nilai yang dia pergi ke masjid. Terus Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Dan jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu, dan hanya saja faedah ilmu itu untuk diamalkan. Nah itulah dia kata apa faedahnya engkau bersusah-susah cari ilmu, sedangkan engkau sembahyang berjamaah rugi sana. Macam di Saudi, di Mekah, di Madinah itu ada orang yang kaya-kaya, dia sanggup menggaji orang. Orang itu tugas dia satu saja, bawa kursi roda daripada rumah dia pergi ke Masjid Nabawi atau Masjid Mekah. Di Mekah tugasnya dia bukan dirubah sih, orang kaya-kaya kan. Dia boleh bagi minta permit dengan kerajaan, immigration apa semua, datangkan orang daripada Indonesia, daripada mana-mana, kerjanya cuma satu, tolak apa namanya, kursi roda daripada rumah dia nak pergi ke Masjidil Haram, nak pergi ke Masjid Nabawi. Orang yang mengadakan buat apa? Kita duit banyak, eloklah kita gunakan duit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup dia bayar mungkin 5.000 rial, tak jadi masalah, asalkan dia boleh sembahyang berjamaah di Masjid Al-Haram atau di Masjid Nabawi yang ada di Madinah Munawwarah. Terus Dan jangan kau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari, dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tentram. nah ini mesti diperhatikan. Berjalan jangan terburu-buru. Kadang-kadang setelah berwudu di tempat wudu, nak bagi sempas sembahyang berjamaah, yang dengan baju masih begini basah semua. Dia apa namanya, ikut belakang imam, Allahu Akbar, dan kalau kabut apa semua sunnah. Orang sembahyang bukan macam tu. Sembahyang pelan-pelan. Saya nak dapat juga rakaat, tak dapat kena makin awal lah. Sama bagi saya nak dapat rakaat kena sampai awal. Jangan sembahyang tu dikorbankan juga. Sambil sembahyang baju sembahyang dengan tenang dan tentram, jangan terburu-buru, dan dengan keadaan yang begitu tenang sekali. Terus Dan baca olehmu ketika berjalan itu, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala ri'an wala sum'atan, bal kharajtu tiqa sakhatika wa tiqa mardatik, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dunubi illa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Artinya, hai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak segala perjalananku itu kepadamu, maka bahwasanya tiada aku keluar karena kejahatan, dan tiada karena kebesaran, dan tiada karena sum'ah, dan hanya saja aku keluar ini karena memeliharakan diriku daripada murkamu dan berkehendak akan keridhaanmu. Maka aku memohon akan Dikau bahwa
engkau lepaskan akan aku daripada api neraka, dan bahwa engkau ampunkan dosa-dosaku, karena bahwasanya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Maka bila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehnya kakimu yang kanan dan baca pada ketika itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan manakala engkau melihat di dalam masjid itu akan seorang yang berjualan, maka kata olehmu, la arbahallahu tijaratah. Artinya semoga tiada memberi laba Allah akan perniagaanmu itu. Artinya bila orang berniaga dalam masjid, didoakan semoga teruntung. Masa kalau untung dibuat pekan dalam masjid. Terus. Dan apabila engkau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya yang hilang di dalam masjid itu, maka kata olehmu, la raddallahu alaika dhallata. Artinya semoga tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi masjid bukan tempat iklan barang hilang, supaya hilang jam tangan ambil, supaya yang dicari sendiri. Terus. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka jikalau engkau belum sembahyang 2 rakaat subuh, maka engkau perbuat akan dia. Misalnya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Artinya boleh terus jadi kita masuk ke masjid, orang lagi sembahyang zuhur, kita ikut sembahyang zuhur, itu sudah menjadi tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, orang udah bang subuh, kita pun sembahyang qabliyah subuh itu otomatis jadi juga tahiyatul masjid. Terus. Dan kemudian daripada itu maka engkau berniat i'tikaf. Demikian niatnya. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa i'tikaf dia di dalam masjid pada dia percayakan Allah Ta'ala, lagi karena Allah Ta'ala niscaya diampun baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa ashran fi Ramadan kana tahajjataini wa umrataini." Artinya barang siapa i'tikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan niscaya adalah ia seperti mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Dan baca olehmu akan doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada 2 rakaat subuh. Demikianlah doanya. Jadi sepatutnya bila sembahyang subuh, selepas azan subuh itu diberi waktu sedikit, berbeza dengan sembahyang yang lain, lebih kurang 15 menit baru dia qamat setelah bang subuh. Pertama untuk menunggu orang-orang yang masih dalam perjalanan ke masjid. Yang keduanya, orang yang berada dalam masjid membaca doa ini, sempat dibaca doa dengan tenang dan tentram. Jadi sembahyang subuh, kalau yang zuhur, asar, apalagi maghrib yang perlu segera apa? Tapi kalau subuh diberi masa sedikit antara bang dengan iqamah itu lebih kurang 15 menit. Kalau Hanafi dia tunggu 40 menit, itu masih India. Harus India. Dia bang sama dengan kita, dia iqamah nanti. Kalau enggak pukul 5, pukul 5.40 sampai 5.35 sekarang di bang subuh. Nanti kalau masih India pukul 6 lebih, 6 subuh dia kamat masih India. Memang macam itu. Dia sunat melambatkan subuh dan lambat sangat sampai setengah jam lebih baru dia kamat. Jadi kita sembahyang masih India. Lepas salamnya tengok cerah. Yang sunat bagi mazhab Hanafi. Kalau kita sunat at-taghlis, bersegera, tapi taklah segera sangat, bagi masa lebih kurang 15 menit. Kalau mereka sunat al-isfar, melambatkan sampai nak cerah, itu berbeza sedikit ya. Kadang dalam mazhab ini yang paling banyak beza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Itu yang paling banyak beza. Kalau Syafi'i dengan Maliki tak banyak, karena Imam Syafi'i murid kepada Imam Maliki. Kalau Syafi'i dengan Hambali itu tak banyak beza.
Karena Imam Hambali murid oleh Imam Syafi'i. Kalau Hanafi dia jalur lain, dia madrasah lain. Terus Demikianlah doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tadumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa taqdi biha daini wa tahfazu biha ghaibi wa tarqaw biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyitu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarra karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawda indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa an-nasra lil a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa innahu bara'i wa qalal hilati wa qusra amali wa iftaqartu ila rahmatik fas'aluka ya qadil umur ya syafi as-sudur kama tujiru bainal qubur an tujirani min adabi sa'ir wa min da'wati subur wa min fitnatil qubur. Allahumma wa ma tawqa an ra'yi wa qasra anhu amali wa lam tabluhu niyyati aw umniyati min khairin wa attahu ahadan min ibadika wa akhirin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arju ilaika fi wasluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin wa yadhdallin wa la mudillin harban li a'daik wa sulman li awliyaik nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalaqaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-jahd wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya dzal hamdi syadid wal amri rasyid asluka al-amna yawmal wa'id wal jannati yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud wal ruk'i as-sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmi subhanalladzi ta'atta bil 'izzi wa qala bi subhanalladzi labisa al-majdi wa takarrama bi subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa la subhanalladzil fadli wan ni'am subhanalladzil qudrati wal karam subhanalladzil jalali wal ikram. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa'tini nuran waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi begitu panjang sekali doa ini, kasih 5 menit lebih kalau terbaca dengan tenang dan tentram. Doa ini ada dalam kitab Bekal Akhirat. Buka muka surat 117. Doa ul-Fajar. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW kemudian daripada terbit fajar. Tak mesti setelah qabliyah subuh. Tapi bila ada subuh boleh dibaca. Bahkan bila masa boleh dibaca. Sebenarnya cuma waktunya yang paling sesuai itu selepas sembahyang sunat subuh. Itu yang nanti kita baca. Doa tadi sepenuhnya ada daripada muka surat 117 sampai muka surat 122. Jadi kitab ini jangan lupa bulan paket. Ini dia memang kita buat ini size yang boleh masuk dalam paket semua. Jangan ditinggal dalam bag. Masukkan dalam paket. Ada Yasin, ada Al-Waqi'ah, ada Tabarakalladzi biyadihil mulk, ada qasidah, ada doa-doa yang bermacam-macam doa ya di sini. Jangan lupa ya. Dibekalkan bersama dan namanya pun sesuai bekal akhirat, berbekal pergi ke negeri akhirat ya. Terusnya di edisi yang lain ada makna kalau yang dari maknanya ada. Teruskan. Maka bila selesai engkau daripada segala doa ini, maka jangan masyghul engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Al-Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu subuh. Maka bila engkau dengarkan bang muazzin di dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muazzin. Maka apabila mengata muazzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muazzin itu. Demikianlah pada tiap-tiap kalimat, melainkan pada hayya 'alal bait, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah.
Maka kata olehmu pada jawab keduanya itu, la haula wala quwata illa billah. Maka bila mengata muadzin as-salatu khairun minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa barakta. Jadi dalam jawaban azan ini, bila Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Bila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bila sampai hayya 'alas shalah, dijawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa tak jawab dengan na'am? Kan dipanggil hayya 'alas shalah, marilah kita sembahyang. Ya, na'am, kan? Kenapa tak kata na'am, tapi la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tak ada daya membuat yang baik, tak ada upaya meninggalkan maksiat kecuali dengan dibantu oleh Allah. Maksudnya di hati kita memang nak pergi sembahyang berjamaah, ya Allah, bantukan hamba-Mu ini ya Allah, sehingga boleh pergi ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Itu maksudnya dengan dibaca la haula wala quwata illa billah. Dimohon yang duduk laki-laki ini berapat sedikit banyak, yang di sebelah sana kadang-kadang masuk dalam lingkungan. Itu tolong rapat sedikit nanti keluar kepada orang yang di sebelah sana. Masih banyak lagi yang nak ikut sama dengan kita. Yang laki-laki saja, kalau perempuan cukup bagi ruang sedikit belakang. Baik, seterusnya. Maka bila selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, maka baca olehmu, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa ikbari naharik an tu'tiya sayyidana Muhammadin al-wasilah wal fadilah wal darajat ar-rafi'ah wa ba'asul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Inilah doa kemudian daripada bang subuh. Adapun doa kemudian daripada bang yang lain daripada subuh itu, yaitu baca olehmu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilah wal fadilata wad darajat rafi'ah wa ba'asul maqam al mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Jadi hadis ini sangat masyhur. Bacaan doa setelah mendengar azan, ya. Pertama, adab bila kita mendengar orang bang, jangan bersembang, jangan bercakap-cakap. Dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, orang yang suka bercakap-cakap ketika orang bang dikhawatiri, ditakuti, dibimbangi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila orang bang, jangan bercakap-cakap, hendaklah didengari bangnya itu dan dijawab baik-baik. Jangan tak pedulikan. Bila orang bang, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Kita kalau sedang baca Quran, orang bang berhenti baca Quran, berhenti. Jawablah azan itu sampai dengan doa-doa. Kita masuk ke masjid, ya. Hari Jumat kan, hari tak Jumat, orang sedang bang, jangan dulu sembahyang apa tahiyatul masjid ke apa, selesaikan orang bang. Kita berdiri dulu dalam masjid itu sampai orang bang selesai baca doa, baru kita sembahyang qabliyah Jumat. Mungkin nanti kita lagi sembahyang qabliyah Jumat, khatib baca khutbah, ya kan? Daripada mustahabnya menjawab bang itu, jangan sampai ditinggalkan. Kita masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, khatib sudah duduk di atas mimbar, dan sekarang bang yang kedua, tetap kita jawab doanya sampai selesai doanya. Baru kita sembahyang, khatib baca khutbah pun tak tahu. Daripada mustahabnya nak kena dijawab azan itu ataupun bang itu. Jangan bersembang-sembang. Jadi orang yang suka bercakap-cakap ketika orang bang dikhawatiri, dibimbangi, mati dalam keadaan tak boleh mengucap la ilaha illallah. Dia tak boleh mengucap. Kenapa? Suka bercakap di orang bang. Kenapa? Karena dia tak heran-heran orang ajarkan dia. Kan orang yang bang ini mengajarkan kita. Kan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kepada akhir bang, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai kepada akhir.
Artinya muadzin ini mengajarkan kita mengucap, kita pun ikut. Jadi belajar training hari-hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau dia tak heran-heran dengan orang yang azan, bila muadzin kata la ilaha illallah, tambah ilah sikit lepas tambah macam tak peduli dengan orang bang, tak peduli dengan orang mengucap la ilaha illallah. Nanti masa dia nak meninggal dunia, datanglah ke imam, ajarkan dia pangahnya lah, pangah mengucap pangah la ilaha illallah. Dia kata 2 kilo 5 ringgit. Hari itu ucap yang tak beli lomba, dia akan ucapkan ucapan dia itu. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan di Baghdad zaman dulu ada orang mati, judul mati dia 2 kilo 5 ringgit. Macam tu lah, dia nak mati, imam pun mari ke rumah dia, pangah mengucap. Tu imam talqinkan dia la ilaha illallah 2 kilo 5 ringgit. Sampai 3 kali, dia jawab 2 kilo 5 ringgit. Apa sebab? Dia minta maaf kalau ada orang yang pekerjaannya sama, dia minta maaf. Agak-agaknya dia ni punya agak ubi keledek di pasar malam. Pasar malam mana dia orang bang abang? Kan pasar malam ni jual sejadah buat sembahyang. Pasar malam jual sejadah buat sembahyang. Yang jual ikan tu, masya Allah. Jadi dia sibuk lelong dia ubi keledek dia. Murah 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit, murah. Sesuatu orang bang maghrib, murah 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit. Tu yang mana? Kalau pagi nak mana kata dia tu nak beli pagi. Kalau kita ada tasbih, berapa kali sehari kita kata 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit. Bukan tak ratus dia 1000 kali. Sehingga lidah dia ni begitu lembut dengan 2 kilo 5 ringgit. Kalau latah tak sesuai, 2 kilo 5 ringgit. Terkejut terkepak 2 kilo 5 ringgit. Masa nak mandi pun orang kata la ilaha illallah 2 kilo 5 ringgit. Orang yang hidup atas sesuatu akan mati macam tu. Nah, kalau pagi-pagi kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak mati la ilaha illallah, senang je. La ilaha illallah, lembut lidah kita dengan la ilaha illallah. Kadang pagi-pagi 100 kali, petang-petang 100 kali. Tapi kalau 2 kilo 5 ringgit pagi-pagi di pasar nak dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam, 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit, murah. Akhirnya mati 2 kilo 5 ringgit. Jadi begitu maksudnya. Jadi bila orang azan, dia jawablah azan itu semua dan baca doa yang masyhur di televisi, ada di radio, ada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin bil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatul 'aliyah rafi'ah. Yang bertambah sikit, yang kurang sikit apalah. Wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang menjawab azan kemudian di akhir azan membacakan doa itu, Nabi kita bersabda wajabat lahu syafaati, pasti dia mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi daftarlah menjadi member dalam kelab syafaat Rasulullah SAW. Macam mana cara mendaftar? Jawablah azan dengan baik dan baca doa selepas azan. Jadi kelebihannya sangat banyak. Seterusnya, maka bila engkau dengar akan iqamat, maka kata olehmu seperti yang dikata orang yang iqamat itu, melainkan pada katanya qad qamatis shalah. Maka jawab olehmu dengan katamu aqamahullah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Maka bila engkau mendengar akan muazin padahal engkau di dalam sembahyang, maka engkau sempurnakan sembahyang itu. Kemudian maka engkau perdapat akan jawab bang itu kemudian daripada salam. Maka bila ihram imam akan sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau bimbang melakukan sesuatu melainkan mengikut akan dia.
Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu itu, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma anta Ini salam. wirid selepas sembahyang ya, wirid selepas sembahyang. Terus. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiyatnya itu, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf murid Syekh Ahmad Al-Qushas Madinah di dalam kitab yang bernama Uddatul Muhtajin. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa dengan dia. Dibaca tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Ini wirid yang sangat masyhur di Asia Tenggara, mulai pada Thailand, Malaysia, Indonesia, sama kemana-mana pun wirid inilah yang banyak dibaca orang, karena ambilannya satu, kitab Hidayatus Salikin. Di mana-mana membaca wirid macam ini. Terus. Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu diperhatikan bacaan yang paling tepat nahunya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, baca hayyu pun boleh, tapi hayya lebih fasih. Makna tak beza. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Itu bacaan yang lebih tepat. Karena kenapa dibaca Al-Hayya? Dalam nahwu dia na'at kepada Astaghfirullah Al-Azimah. Tidak Astaghfirullah Al-Azimah Al-Hayya Al-Qayyumah bersama dengan ini. Kalau ayatul kursi betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, karena dia ikut Allahu situ mas. Nah, sini Allah. Karena ikut Astaghfirullah. Kalau ada baca Al-Hayyul Qayyum pun tak salah, makna tak ada berubah apa-apa, cuma nahwunya kurang. Terus Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum di sini betullah kan ikut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tadi ini Astaghfirullahal azimah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba perhatikan ya, ayatul kursi ini sebagusnya kalau kita membaca dengan 9 kali berhenti supaya resap dia punya makna ayatul kursi tersebut. Dalam kitab tontonan sudah dikomakan, ada titik komanya 9 kali berhenti. Coba kita baca bersama. Ya, senang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kan 9 kali berhenti. Itu bacaan yang tepat. Insya Allah hantu syaitan akan lari.
Kita baca 9 kali dengan perlahan-lahan. Allahu la ilaha illahu. Itu kalau nak berhenti 10 kali situ lah. Nak berhenti 10 kali. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Yang untuk tahap 2 jadi 10 kali berhenti. Kalau nak 9 kali, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Baca dengan tenang dan tentram dan rasakan makna yang masuk ke dalam hati. InsyaAllah baca itu yang berkesan. Jangan baca dengan gopok kapal. Di jumpa lembaga dia baca dengan gopok kapal. Allahu la ilaha illallah. Akhirnya hantu Allahu la. Kita hang baca macam mana? Hang baca tak betul mana aku nak lagi. Dibaca betul lah. Jadi dia olok-olok kita ulang. Karena bacanya terpunta-punta dengan suara urut-urut di pelan. Dibaca dalam 9 kali berhenti atau 10 kali berhenti. Terus syahidullah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali. Dan engkau baca pada akhirnya subhanallah wa bihamdi. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillah ala kulli hal. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali atau 34 kali supaya genap 100. Dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 3 kali. Ya Latif ya Kafi, Ya Hafiz ya Syafi, Ya Latif ya Kafi, Ya Hafiz ya Syafi. Allah ya Latif ya Wafi, Allah ya Karim Antallah. La ilaha illallah 10 kali. Kemudian maka ucap olehmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendaki. Baik, itu wirid tadi. Wirid yang sempurna pun ada dalam kitab Bekal Akhirat. Ada muka surat 124. Ada dalam kitab Bekal Akhirat. Jadi ada dalam paket dari kesembahyang kita buka lagi. Dan mesti betul hitungan-hitungannya. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca berapa kali? 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali baca? 7 kali. Jangan baca 3 saja. Cukupkan 7. Itu ada hadis Nabi kita 7 kali. Ini baca kira betul-betul. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa? Ya mungkin di antara rahasia dia karena pintu api neraka itu ada 7. Laha sab'atu abwabin. Pintu neraka ada 7. Bayangkan setiap kali baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku daripada pintu api neraka yang ini. Yang ni aku tak mau, yang ni pun tak mau, yang ni pun tak mau. Sampai 7 kali lah baca.
Kalau tuan baca 3 kali saja, 4 kali, 4 pintu doang. Itu kata rahasia kenapa dibaca berapa? 7 kali. Jangan baca 3 saja, 4 kali itu buka lagi. Jadi bayangkan setiap kali itu pintu yang ini tak mau, yang ini tak mau, yang ini tak mau. Macam tasbih tadi, subhanallah 33 kali. Aku pagi ini bahasa sekolah baca 35 kali. Jangan baca 33 kali. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada angka-angka ini? Ada angka-angka ini karena ada rahasia Allah. Macam kunci, anak kunci. Kan anak kunci itu dia ada gigi-gigi dan bila lebih itu buka ada gitu. Korang buka ada. Dah, dia kata cukup-cukup. Macam rakaat sembahyang juga cukup-cukup. Pagi nak kau nak selesai, subuh nak berempat, boleh? Tak boleh. Ada buat 2, itu kunci dia. Allah majinna 7 kali. Subhanallah 33. Aku nak buat 35, jangan. Kena kira. Kena ada tasbih. Kira betul-betul. Pergi senang. Itu ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam bilangan. Allah punya rahasia pada bilangan, pada hari, pada masa. Ada rahasia-rahasianya. Ya kan? Sebagai contoh, dalam hadis Sahih Muslim, Allah menciptakan langit dan bumi pada hari Sabtu. Hadis Sahih dalam Sahih Muslim, menciptakan gunung, gadang, sungai-sungai, lembah-lembah pada hari Ahad. Menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Menciptakan yang tidak baik pada hari Selasa. Menciptakan nur pada hari Rabu. Menciptakan hewan, binatang pada hari Khamis. Menciptakan manusia Nabi Adam yang pertama sekali pada hari Jumat. Dia kata tanam padi apa mulai berbunyi? Ada rahasia? Oh, ulang sekali. Ingat, Allah menciptakan langit dan bumi pada hari Sabtu. Gunung danang, sungai-sungai, lembah-lembah pada hari Ahad. Tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Yang tidak diingini pada hari Selasa. Nur cahaya pada hari Rabu. Hewan pada hari Khamis. Manusia pertama Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Itu ada rahasia. Macam kita nak kerat kuku, urusan kecil. Kena kira hari. Jangan hari Sabtu kerat kuku. Kerat kuku tak Jumat hari Khamis. Jangan. Dia ada masalah dia. Nak kerat hari Selasa, dia tak kena. Bukan tak kena, boleh. Tapi yang bagusnya kerat kuku pada hari Khamis atau hari Jumat. Karena bagi Allah pada setiap masa ada rahasia-rahasia. Bahawa dia sesuai. Macam kita nak makan pun. Nak makan sup yang sedap, sup biawak. Nak makan dia, dapat orang. Baju tak pakai awal. Masa tu jamnya kena time makan. Kalau makan sedap, kuih 3 pagi. Dia tak sedap. Masa tak kena. Jadi macam tu lah. Segala rahasia-rahasia Allah ada. Jadi kita mesti mencari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seyogianya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa al-jawami'ul kawamil, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah doanya. Maksud doa al-jawami' al-kawamil, doanya pendek, maknanya banyak. Kalau orang jual beli, jual borong lah. Semua sekali lah, pakai semua sekali. Doa sedikit tapi maknanya sangat banyak. Ya. Apa doa itu? Terus. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad
وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. Ini doa yang pendek tapi maknanya sangat banyak. Doa borong lah. Kan lihat saja makna kepada doa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan segala kebaikan di negeri dunia dan negeri akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tiada aku ketahui, dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tiada aku ketahui. Aku mohon kepadamu syurga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka, baik perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Aku mohon kepadamu akan segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa juga keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku mendapat petunjuk. jadi doa ini doa borong dan doa minta segala-gala. Kita meminta kepada Allah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, kita meminta satu set macam itu. Senang kan? Kita minta khabar satu takut tak cukup lagi. Kita minta, ya Allah, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, aku nak minta macam itu lah. Senang kan? Macam kita di Mekah lah. Waktu tawaf, waktu kita di Mu'tazam, yang di pintu Kaabah, di Mu'tazam, tu dekat dada sana. Tu minta apa? Tu minta bagi lulus proyek yang ni, bukan tentu tempatnya. Tentu benda kecil, minta yang besar lah. Maksud yang besar tu, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang pandai, yang pintar meminta di tempat ini, dan Engkau telah memberikan kepada mereka, aku dah minta satu set macam tu haban aku. Baru dia kena gaya. Ni nak minta proyek yang ni saja kecil sangat kan? Minta borong lah situ, segala-gala minta. Ini tempat Mu'tazam, ini hamba Allah yang pintar-pintar meminta di situ. Jadi kita ni minta tak pandai. Ya Allah, apa yang Kau pernah anugerahkan kepada hamba-Mu yang Kau kasih, aku nak minta macam tu lah. Selesai. Ya kan? Itu dia. Kalau lama-lama, sebab aku belakang kita. Kata Pak Cik, ni aku mayung juga ke bola. Mana boleh lama terus itu? Lama-lama orang tepuk belakang kita. Kita tepuk pelan-pelan kan. Dia suap kepala dia berlari, kita pun kena beranjak daripada situ lah. Semua bagi masa mungkin 2 minit, 3 minit saja. Orang sebut projek yang ni, bagaimana? Tak ada. Minta yang besar boleh lah. Apa yang diminta oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad di tempat ini, ya Allah, bagilah padaku macam itu. Doa borong. Doa ni jangan ketinggalan.